warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga sampailah kita pada bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan maghfirah pada bulan yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami pada kesempatan kali ini berusaha mengulas pesan Allah yang terdapat dalam surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Surat Al-Insan terdapat pada juz ke-29 dan urutan surat ke-76. Surat Al-Insan sendiri termasuk surat Madaniyah atau surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Hijrah dan terdiri dari 31 ayat. Ayat ke-8 dan 9 tentunya merupakan kelanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Sebelumnya akan kami bacakan bunyi surat Al-Insan ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Pada ayat ke-8 dijelaskan bahwasannya mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan. Nah, mereka itu adalah dijelaskan pada ayat selanjutnya itu al-abrar. Al-abrar adalah orang-orang yang memiliki sifat kebajikan atau orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, mereka memberikan makanan yang disukai. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama bahwasannya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu makanan atau berupa barang, sudah seharusnya bahwa makanan itu atau barang itu adalah kita suka dulu. Ya, jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang kemudian barang itu karena kita sudah tidak suka, atau karena kita sudah bosan, atau karena kita sudah tidak membutuhkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul untuk meniru orang-orang abror ini. Jadi kita memberikan makanan yang kita sukai. Kalau kita suka, insya Allah orang lain juga. Nah, makanan itu diberikan kepada siapa? Miskinah, yaitu kepada orang-orang miskin. Artinya dari orang miskin adalah orang-orang yang mungkin memiliki pekerjaan atau pekerjaannya tidak tetap, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Nah, karena itu ini orang miskin itu termasuk orang yang paling banyak kita temui. Nah, makanya di dalam ayat ini dijelaskan urutan pertama adalah pemberian itu adalah kepada orang miskin. Nah, selanjutnya wayatima, yaitu kepada anak yatim. Nah, anak yatim penjelasannya adalah anak yang belum mencapai usia balik, yang sudah ditinggalkan atau orang ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, lalu bagaimana ketika ibunya meninggal atau dalam pengertian bahasa Indonesia itu disebut dengan piatu. Nah, kalau ditinggal oleh ibunya, sebenarnya untuk tanggung jawab nafkah masih bisa dicukupi oleh ayahnya, karena tugas utama seorang ayah adalah mencari nafkah. Gitu. Nah, anak yatim ini lalu bagaimana kalau anak yatimnya sudah
melewati usia balik. Nah, di Indonesia ini memang pada umumnya, walaupun anak-anak di atas usia balik masih dalam tanggungan orang tua atau belum bisa mandiri, maka insya Allah tidak apa-apa kita melanjutkan pemberian itu kepada anak yatim tersebut. Yang ketiga, wa asiro. Wa asiro adalah tawanan. Yang dimaksudkan tawanan ini adalah tawanan perang ataupun orang yang tertawan, seperti perbudakan yang ini sudah insya Allah sudah tidak ada ya. Termasuk tawanan juga sudah sangat sulit kita temui. Nah, makanya tadi yang perlu kita ingat adalah urutannya. Yang pertama adalah orang miskin, karena kita mudah sekali menemui orang miskin. Yang kedua, yatima, anak yatim, dan yang ketiga wa asiro. Ayat selanjutnya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum. Nah, orang-orang abrar ini memberikan pemberian berupa makanan itu semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak mengharapkan imbalan sedikit pun ataupun rasa terima kasih dari orang-orang yang sudah diberi tadi. Ini benar-benar menjadi catatan dan pelajaran buat kita bahwasannya setelah melakukan pemberian kepada orang-orang tersebut dengan pemberian yang sangat bermanfaat dan sangat kita sukai, kita memberikannya juga dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun mengharap pembalasan dari orang yang sudah kita beri. Insya Allah ini adalah konsep atau pengertian dari kata ikhlas. Ketika kita memberi kepada orang lain hanya mengharap ridha Allah semata, tidak mengungkit-ungkitnya ataupun juga tidak mengharap imbalan sedikit pun. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi pembahasan yang dapat kami sampaikan dari surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kekurangannya itu dari keterbatasan ilmu kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.